Di Winner, podcastnya Winata and the Best Learner. Asik. Langsung berat ya? Iya, asik nih. Kali ini saya mengundang seorang guru matematika. Jadi kalau boleh dibilang nih gurunya berat ya, guru matematika. Jadi berat badannya ini Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin saya cerita dulu awal mula kenapa kok saya mengundang ibu. Awal mula tuh gara-gara waktu itu saya lihat Instagram waktu itu. Okay. Jadi waktu itu setelah lihat Instagram, ibu melakukan suatu pembelajaran matematika karena guru matematika, bener ya? Iya. Dan yang mengajarkan waktu itu materinya adalah trigonometri, betul ya? Bener. Itu kalau sebagai saya itu berat sekali ya Bu, karena udah matematika trigonometri. Kayaknya bakal bosan waktu itu saya pikir. Itu. Terus ternyata waktu pas saya lihat videonya, ternyata saya lihat anaknya itu aktif sekali, antusiasmenya tinggi. Jadi akhirnya waktu itu saya terpikir kenapa nggak kita coba tanya-tanya kenapa waktu itu menggunakan itu, gitu ya. Oke, sebelum ke situ kita perkenalan dulu dong, ya kan, dengan siapa sih ini? Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Pujasari Purnama. Saya guru matematika, salah satu guru matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Kebetulan saya di sini dari tahun 2019, jadi udah lumayan lama ya, 3 tahunan ya. Apalagi letak sekolah? Oke, boleh. Letak sekolah di mana? Letak sekolahnya sekolah SMA Negeri 3 Palangkaraya itu merupakan salah satu SMA yang terfavorit di SMA di Kota Palangkaraya, dan letaknya itu sangat strategis Pak. Jadi salah satu sekolah yang paling luas lahannya, letaknya strategis karena di pusat kota, tepatnya di samping kantor gubernur gitu. Gimana? Menarik kan? Nah, kalau misalkan sekarang gini, saya pengen kalian lihat dulu bagaimana sih video pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu atau Mbak ya? Saya manggil ya, Ibu aja ya. Oke. Ibu Puja ini. Ibu Puja ini, cek videonya di bawah. And this is when moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece. And this is when the moments turn to memories. Oke, itu tadi videonya ya. Menarik kan? Nah sekarang mungkin kita tanya Bu Pija, kenapa sih Bu kok waktu itu menggunakan itu metode apa ya? Atau model apa sih yang digunakan waktu pembelajaran itu? Jadi sebenarnya kan karena sudah paham betul nih yang namanya trigonometri itu sesuatu yang apalagi ini kelas 11. Kelas 11 itu mereka sudah dapat materi trigonometri di kelas 10, kelas 11 mereka dapat materi trigonometri, kelas 12 ada lagi nanti trigonometri. Jadi kan suatu konsep yang memang ketika anak-anak nggak paham di kelas 10-nya, nanti kelas 11 bisa nggak paham lagi gitu. Jadi modelnya kemarin itu sistemnya adalah pembelajaran di awal saya tuh tidak terpaku harus model apa, pendekatan apa. Kemarin terpikir karena begitu banyak rumus di trigonometri, akhirnya muncul ide dadakan, ya udah kita bikin mind map gitu, bikin mind map biar mempermudah anak-anak untuk apa sih namanya mengingat iya ya, nggak mungkin yang menghafal menghafal nanti lupa gitu, mengingat juga bisa lupa ya, intinya biar mudah anak-anak untuk melihat rumus-rumus dari trigonometri itu. Oke, nanti kalau mau lebih detail gambarnya, sayangnya mungkin ada nanti nanti saya tunjukkan aja ya sebagian ya nanti saja. Ada hasil anak-anaknya. Oke. Nah, terus mungkin kita lanjut lagi Bu, karena sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah mengenai bagaimana evaluasi pembelajaran matematika. Tadi pengantarnya seperti itu. Tapi sebelum masuk kepada evaluasi itu, saya ingin tahu kondisi sekarang di SMA Negeri 3. Itu pembelajarannya apakah sudah mulai full tatap muka, blended, atau bagaimana? Kalau di SMA Negeri 3 Palangkaraya memang sudah ditetapkan full, dan jam pelajarannya juga sudah kembali seperti biasa. Jadi kita kembali bukan lagi yang new normal, tapi udah normal nih bahasanya. Udah normal kembali pembelajaran dari Senin sampai Jumat dari pukul 6.30 sampai dengan 15.30. Oke, itu benar-benar full day. 1 JP-nya 45 menit
udah tatap muka langsung dengan full jumlah orang satu kelasnya sesuai dengan 36 ke atas. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita flashback sedikit ya. Iya. Kalau pas lagi kondisi pandemi yang tinggi-tingginya kemarin, apakah kondisinya sama seperti ini atau waktu itu menggunakan apa sih sebenarnya pembelajaran? Kalau misalkan selama pandemi Iya, ya Pak ya, selama pandemi kemarin jujur SMA Negeri 3, bukan hanya SMA sih ya, bukan SMA Negeri 3 Palangkaraya aja yang kaget gitu kan. Ingat banget Pak, itu tanggal 16 Maret tahun 2020. Iya. Yang awalnya mau libur 2 minggu, malah libur selama setahun lebih lah. Bahasanya libur ya, padahal sekolah daring. Jadi full daring dengan menggunakan Zoom meeting. Zoom meetingnya dikelola oleh sekolah, tim TI sekolah, kemudian ada per kelas di breakout-breakoutnya, lalu peserta didik tinggal masuk ke kelasnya dan diberi pembelajaran. Tapi pembelajarannya tidak full karena jamnya juga nggak full kan. Otomatis lebih ke arah pembelajaran tinggal bagaimana kreatifnya guru masing-masing sebenarnya. Ada yang metode ceramah, ada juga yang malah ngasih yang lebih kreatif itu ngasih penugasan sistem blended ya kata Bapak, penugasan. Jadi pas waktu tatap muka itu hanya berdiskusi membahas yang sudah ada pada misalkan Google Classroom ya. Classroom, ya. Jadi ada penugasan di Google Classroom, terus ada materi yang sudah di-share di Google Classroom, baru kemudian ketika Zoom-nya adalah dibahas bersama, diskusi bersama seperti itu. Nah, berarti kan baik itu Google Classroom waktu kondisi itu ya, Classroom terus Zoom. Apakah dari itu kita bisa melihat bagaimana keaktifan anak-anak sebenarnya? Waktu itu ngukurnya bagaimana? Sebenarnya saya mau ke arah situ sebenarnya. Keaktifan anak-anak Betul. ya ngukurnya ya. Biar secara sederhana ya Pak ya, ngukur keaktifan anak-anak itu bagaimana dia mempersiapkan diri masuk ke dalam. Terus kemudian bagaimana dia merespon ketika gurunya menyampaikan sesuatu. Jadi ketika menyampaikan sesuatu di Zoom gitu, anak-anaknya ngerespon. Makanya kadang itu adalah membiasakan anak-anak untuk on kamera. Iya, itu wajib. Karena kalau nggak on kamera, itu langsung guru itu anggaplah pendisiplinan ya Pak ya, dikeluarin. Dan juga kan ada segala apa sih, pakai seragam. Tetap pakai seragam ya? Tetap pakai seragam gitu. Jadi walaupun tetap pakai seragam, terus kami tetap upacara secara virtual setiap hari Senin gitu. Jadi seperti hitungannya normal, cuma kondisinya di rumah masing-masing. Seperti itu ya, gampangnya ya. Di rumah masing-masing. Berarti terus ketika kondisi itu, ya oke lah dari segi keaktifan kita bisa melihat dari situ. Terus akhirnya berarti jatuhnya secara observasi begitu ya, dari segi keaktifannya. Keaktifannya. Terus dari segi ini, misalkan dari segi pemahamannya atau kognitifnya mereka biasanya diukur pakai apa? Waktu kondisi itu? Waktu kondisi pandemi, untuk keterampilan ya. Keterampilannya. Untuk keterampilannya itu gini Pak. Kadang keterampilan itu kan kalau kita ngasih dalam bentuk kuis, apalagi dalam bentuk Google formulir, itu kan mudah bagi anak-anak untuk ngecek jawabannya. Keterampilan kalau saya ya Pak ya, matematika, itu biasanya saya kasih soal, kemudian saya tanya anak-anak untuk mengerjakan soal itu. Tapi di stop gitu. Di stop maksudnya satu soal nggak satu anak aja, anak ini yang melanjutkan alurnya, lalu selanjutnya ini yang melanjutkan alurnya gitu. Itu berarti pas kondisi sewaktu Zoom? Iya. Ditanyanya seperti itu ya? Ditanya langsung. Apalagi saya itu doyan nanyain siswa yang nggak fokus. Aduh. Itu biasanya gitu. Itu saya banget itu. Ya, bener. Gitu ya. Nah terus sekarang itu kan kondisi dulu ya, ketika kondisi pandemi yang waktu itu sangat tinggi-tingginya. Nah sekarang dengan kondisi sudah mulai tatap muka, apakah ada perubahan sistem penilaian itu? Apakah misalkan tetap Pak kita pakai Zoom ataukah memang sudah seperti biasa? Terus mengukurnya bagaimana? Kalau sudah ke sekarang itu sistemnya balik lagi ke normal Pak, penilaiannya gitu. Apakah menggunakan daring kembali gitu kan yang pernah dipelajari gitu. Beberapa kadang saya menggunakan, maksudnya tetap menggunakan kuisis ketika untuk meramaikan kelas gitu kan. Tetap pakai kuisis untuk tim itu main bertim atau secara langsung gitu, itu tetap digunakan. Tapi juga menyesuaikan karena ketika kita mau melakukan penilaian yang sistemnya seperti itu,
terkadang kan di kuisis itu bisa bocor soalnya. Oke. Apalagi kalau tidak kita atur. Terus terkadang juga kan bikin soalnya ngambil dari yang ada di kuisis. Otomatis anak-anak bisa berlatih ya. Oke. Itu. Tapi saya lebih ke arah yang penilaian itu tetap secara langsung, Pak. Secara langsung artinya dikasih tes, kemudian anak mengerjakan soal seperti biasa, lalu dinilai dia sampai mana. Oke. Berarti memang walaupun kondisinya sekarang udah normal, walaupun akhirnya jatuhnya sekarang sebagai tambahan ya, Iya, tambahan sebagai saja. tambahan Teknologi saja. itu sebenarnya juga tetap masih ada, walaupun digunakan hanya sebagai tambahan. Tapi menurut saya itu udah bagus banget kok, Bu, serius. Karena kemarin juga saya coba tanya dengan beberapa guru, memang ada yang beberapa yang hilang, bahkan juga ada yang tetap menggunakan seperti Bu tadi, yang krisis. Iya. Oke, berarti kondisi sekarang udah normal. Sebenarnya enak yang mana sih, Bu? Sebenarnya Dengan- enak yang mana gitu? Sebenarnya enak yang mana Iya, sih? iya. Bagi seorang guru, enak yang mana sih? Kondisi waktu itu dari segi pembelajaran dulu ya, kita tanya. Dari segi pembelajaran lebih enak yang mana sih? Tentu lebih enak yang normal. Tetap ya? Tetap lebih enak yang normal seperti itu, Pak. Kalau misalkan daring ya, Pak ya. Ya. Kita kan kurikulumnya darurat kemarin. Oke. Tetap darurat. Nah, itu kan materinya akhirnya tidak bisa kita sampaikan seluruhnya, hanya inti-intinya. Kalau sekarang kan kita bisa ibaratnya menyampaikan secara langsung ke anak-anak, menjelaskan secara langsung kepada anak-anak gitu. Jadi lebih apa sih namanya? Lebih terarah lah. Memang pertemuan itu memang lebih mengasihkan dibanding pertemuan secara daring. Lebih dapat feel-nya, lebih tahu mana anak yang belum paham, mana anak yang paham gitu. Oke. Itu dari segi pembelajaran. Apakah juga sama dari segi evaluasi? Artinya dalam kondisi sekarang tetap sih lebih enak dibandingkan dengan kondisi pandemi seperti itu ya? Iya, kalau misalkan lebih seperti ini ya Pak ya, kalau matematika itu mengintegrasikan dengan teknologi misalkan, Iya. apalagi evaluasinya itu cukup sulit. Kesulitan pertama bagi guru adalah membuat soalnya. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua lagi ketika membuat soal, guru matematika kan nggak pengen ribet, nggak pengen mudah. Kalau misalkan A, B, C, D gitu pilihan ganda, itu kayaknya sulit untuk menentukan anak ini mampu apa gitu. Karena kalau A, B, C, D, nanti anak-anak kalau ketika dia nggak bisa jawab, dia bisa pakai apa sih namanya ya? Bukan ini kan? Oh iya oke. Kancing ya. Itu masih ada sampai sekarang ya? Iya, tetap ada. Makanya hitung kancing gitu kan. Jadi lebih enak kalau matematika soalnya esai kita bisa ngelihat bagaimana tes uraian gitu kan, bagaimana proses anak-anak menjawabnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena walaupun sudah normal, ulangan semester kami pakai sistem itu Google Form gitu. Itu sudah direncanakan memang nanti. Memang. Oke deh. Jadi setelah daring, kalau dulu pandemi full daring, otomatis semua di-share oleh wali kelas link soal-soalnya. Oke. Jadwal hari ini wali kelas yang nge-share gitu kan. Nah, kalau misalkan kemarin kan sempet yang separuh hadir, separuh enggak betul, gitu. saya tahu. Apa ya namanya? Pembelajaran tatap muka terbatas. Iya, yang terbatas itu separuh. Nah, sejak saat itu kami sudah mulai menerapkan nggak lagi pakai kertas untuk ulangan semesternya, tapi ulangan semesternya dengan handphone. Gitu. Kondisi sekarang berarti anak-anak tetap boleh ya sebenarnya bawa handphone ke sekolah ya? Tetap boleh. Handphone tetap boleh. Berarti kita lanjutin nih. Sekarang kalau misalkan dengan kondisi yang normal, kalau tadi melihat anak-anak dalam kondisi dulu ketika pandemi, melihat aktivitas itu melihatnya dari bagaimana mereka masuk ya. Nah, sekarang kalau di sini bagaimana dengan kondisi normal? Melihat aktivitas mereka. Aktivitas belajar kan bisa dengan mengamati anak-anak. Pengamatan observasi ketika si guru masuk ke kelas. Bagaimana aktivitas kan akhirnya tergambar dengan jelas seperti itu, Pak. Atau seperti apa nih? Yang saya maksud dari yang segi proses pembelajarannya. Iya. Maksud saya apakah kondisi sekarang itu melihat aktivitas, melihatnya anak ini rajin mengerjakan soalnya dari proses pembelajarannya. Begitu loh maksud saya. Melihatnya bagaimana kalau kondisi sekarang? Kalau
kalau sekarang itu tetap sama dengan yang misalkan pembelajaran nih ya Pak ya, aktivitas anak di kelas, guru itu yang mengamati. Prosesnya guru itu yang mengamati apakah anak ini rajin, ataukah anak ini mengerjakan tugas atau enggak gitu, itu tetap didata. Oke, tetap didata ya. Tetap dinilai gitu. Berarti lebih nyaman sekarang ya, kalau boleh lebih gitu. nyaman. Kalau boleh tahu sekarang kurikulumnya pakai apa ya SMA 3? Kalau sekarang masih kurikulum 2013. Oh, 2013 ya. Belum kurikulum Merdeka. Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka rencananya tahun depan. Tahun ajaran depan. Tahun ajaran depan karena semua SMA tahun ajaran depan sudah mulai. Jadi kemarin itu memang ada di awal Februari rasanya. Awal Februari itu sekolah memilih apakah memilih mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri bergerak. Kan ada 3 pilihan sebetulnya. Akhirnya kami memilih mandiri belajar. Jadi prosesnya sekarang tinggal bagaimana guru masing-masing aja dulu sambil belajar bagaimana kurikulum Merdeka itu sendiri. Sudah, sepertinya udah cukup Sudah nih, cukup sudah ya. cukup menjawab. Sebenarnya tadi yang ingin saya akhirnya ngambil kesimpulan adalah dengan kondisi sekarang ya, berarti dibandingkan kondisi pandemi kemarin, evaluasi pembelajaran juga sudah mulai kembali seperti dahulu, normal, ya. Di luar pandemi lah ya, kondisinya kayak gitu. Dan itu kalau boleh jujur, saya pun juga ngerasa sebagai seorang pendidik ya. Jujur, saya senang banget ketika udah mulai masuk, karena kan kalau sekolah mungkin masuknya kan di bulan Juli ya, bener ya. Nah kami itu mulai masuk kan sebenarnya bulan September. Jadi saya itu jujur saja menunggu-nunggu kapan anak-anak ini masuk sekolah. Nah ketika sudah masuk seperti ini, memang akhirnya memang lebih nyaman dari segi pembelajaran maupun akhirnya dari segi baik itu penilaian maupun evaluasi. Seperti itu, betul ya kalau itu ya? Iya, benar sekali. Terima kasih banyak Ibu Puja atas waktunya, sharingnya. Mungkin cukup Semoga siang. membantu. Cuma nanti kalau saya undang lagi, kalau yang lain boleh ya. Oke, boleh. Jangan ngambek ya. Oke, boleh. Mau sama guru matematika yang lain juga boleh. Oke, Iya. siap. Terima kasih ya. Dadah. Sampai jumpa lagi di Winner, podcastnya Winata and the Best. See you again.